Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari anak-anak muda Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk. Pemuda-pemuda Tuhan yang sangat luar biasa. Shalom. Hari ini saya sangat bersyukur bisa dapat diberikan kepercayaan untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya ini semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena saya lebih baik dari saudara, bukan karena saya lebih kudus, lebih suci, tapi kita semua sama-sama mau belajar untuk lebih lagi memperbaiki diri. Kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sebelum saya memulai khotbah saya, sharing saya ingin berkenalan. Mungkin ada teman-teman yang belum mengenal saya. Shalom, nama saya Yehezkiel Benjamin Gultom. Saya sering dipanggil Jamie. Saya adalah salah satu dari pelayan Tuhan di tempat ini yang dipercayakan untuk membawakan suatu kebenaran firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan, amin? Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas satu firman yang sangat luar biasa. Boleh Bang ditampilkan? Materi kita pada hari ini yaitu tentang pentingnya keluarga rohani. Boleh sama-sama kita katakan pentingnya keluarga rohani. Saya percaya setiap kita pasti memiliki yang namanya keluarga fisik. Kita punya ayah, ibu, kakak, abang, saudara. Sangat baik dan Tuhan menciptakan keluarga itu baik adanya. Tapi teman-teman harus sadar bahwa selain keluarga secara fisik, keluarga rohani sangat diperlukan. Kenapa? Karena keluarga rohani lah di gereja kita dapat menumbuhkan iman kita. Di gereja kita dapat saling mendorong, kita dapat saling mengasihi. Sebelumnya saya ingin melihat teman-teman yang udah bergabung di iCare. Boleh lambaikan tangannya? Yang sudah iCare keluarga rohaniku. Oke teman-teman, lihat kiri kananmu. Siapa yang belum bergabung dalam iCare? Setelah khotbah ini, setelah ibadah ini, langsung target aja. Amin? Oke, kita bersepakat untuk setiap kita memiliki pentingnya keluarga rohani. Bukan yang paling penting tentang berjemaat di GBI Pelita, bukan. Tapi yang paling penting secara saya pribadi, keluarga rohani ini benar-benar membuat saya semakin menjaga diri. Saya bisa berbagi berkat secara sederhana di keluarga rohani. Artinya yang paling penting adalah engkau punya komunitas. Berapa banyak pemuda-pemuda di luar sana yang menghabiskan waktunya sia-sia hanya karena dia tidak menemukan keluarga rohani. Maka gereja pada hari ini menyediakan wadah itu, saudaraku, agar kita bisa saling bercerita, kita bisa tukar pikiran. Terkadang saya melihat bahwa gak semua keluarga secara fisik, ayah ibu kita yang lahir, sangat mudah untuk terbuka sama ayah ibu kita, sama papa mama kita. Mungkin ada kita yang anak perempuannya bercerita kepada papanya sedikit awkward, sedikit canggung, dan bahkan rasanya kita duduk berdua aja kayak, aduh aneh ya, gak biasa gitu. Apalagi mau membuka hati kepada papa kita. Jadi sebuah anugerah dari Tuhan bahwa keluarga rohani itu disediakan. Biarlah keluarga rohani itu menjadi memberikan peran sama kita semua untuk mencurahkan isi hati kita. Terkadang hal yang susah kita sampaikan kepada keluarga fisik kita, karena latar belakang kita beda-beda, gak semua memiliki keluarga yang dia punya papa, punya mama yang bisa bercerita. Tapi kita bersyukur hari ini kita akan belajar bahwa keluarga rohani ada untuk saudara. Boleh dong, tos kanan kirinya katakan, saya ada bagi kamu. Oke teman-teman, jadi kita akan buka dari Efesus 2, ayat 11 sampai 22. Kita akan membacanya secara bergantian. Oke, pertama dari saya, ayat 12 nanti saudara, kita berganti-gantian. Baik, demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan. Ayat 13-nya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
14. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18. Oke, silakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bersama-sama di ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi sebagai pengantar daripada firman Tuhan, di saat Rasul Paulus melihat di Efesus, jadi ada dua jenis kelompok manusia. Pertama adalah jenis kelompok manusia yang Yahudi. Kedua adalah kelompok non-Yahudi. Jadi secara kita baca tadi teman-teman, kelompok non-Yahudi ini merasa mereka ini memiliki jarak. Mereka punya gap dengan kelompok Yahudi. Kenapa? Karena secara kewarganegaraan, kelompok non-Yahudi bukan dari Israel. Jadi mereka udah terpisah dari manusia, dari kelompok Yahudi, mereka juga terpisah dari Allah. Jadi horizontalnya dapat, vertikalnya juga dapat. Nah, di saat kelompok non-Yahudi ini memiliki yang namanya terpisah dari Allah dan dari kelompok Yahudi, maka hal yang mereka dapat adalah harapan yang semakin hilang. Kenapa? Karena di saat kita putus kontak dengan Allah, maka harapan itu pasti hilang. Satu-satunya kita masih bisa hidup sekarang di dunia ini adalah karena kita punya Allah. Maka harapan itu akan terus berjalan sampai mati. Yang setuju katakan amin. Dan mereka itu memiliki tembok pemisah. Mereka punya tembok pemisah antara kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi kita bersyukur di saat Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya, maka tembok itu, pemisah itu sudah hilang. Artinya seluruh orang Kristen, seluruh orang yang percaya kepada Tuhan dipersatukan. Sebab kita semua sekarang adalah satu tubuh dalam Yesus Kristus. Maka saudaraku, mau suku Batak, mau suku Nias, Tionghoa, Jawa, Sunda, dari manapun Anda saudara, yakinlah kita semua sudah menjadi satu tubuh hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi ada yang merasa satu suku merasa lebih tinggi dibandingkan suku yang lain. Atau satu suku yang lain merasa lebih rendah daripada yang lainnya. Kita semua sama. Kita semua sama-sama punya potensi yang diberikan Tuhan untuk bergerak keluar, menangkan jiwa sebanyak mungkin. Di usia muda ini saudaraku, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita tahu bahwa akhir zaman sudah semakin dekat, tanda-tanda peperangan ada di mana-mana. Kasih semakin dingin. Tapi jangan sampai saudara yang menggenapi kasih dingin itu. Justru kita harus melawan, kita memberikan kasih, menghangatkan dunia ini dari segala kegelapannya. Amin. Maka saudaraku, kita belajar bahwa pentingnya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tapi selain sama Tuhan, dengan keluarga rohani kita. Boleh next? Pentingnya untuk memiliki hubungan yang erat sesama kita. Aku yakin di sini pasti banyak yang belum saling mengenal, yang sekedar, ya pada umumnya kalau jemaat ya datang, duduk, sekedar ibadah, memuji, menyembah Tuhan, dan pulang. Tapi aku rindu kita dari tempat ini, setelah dari ibadah ini, setelah dari khotbah ini, cobalah tantang dirimu untuk lebih lagi berkenalan dengan teman-temanmu. Sadarlah bahwa kita saudara dalam Tuhan. Saya terus belajar bahwa
hidup saya ini bukan hanya terpusat sama diri saya. Saya memberikan hidup saya untuk Tuhan, untuk mau, Tuhan apa yang bisa aku kasih sama teman-temanku ini. Hal yang sederhana, hal yang bisa membuat mereka setidaknya sedikit lebih baik. Oleh karena itu saudaraku, next slide-nya. Kita akan belajar, jadi bagaimana agar antar umat Tuhan dapat memiliki hubungan yang erat. Disinilah kita belajar yang namanya aktif di komunitas rohani, di Komsel, di iCare. Kita sama-sama baca, 2-3 ya. Kesatuan di dalam gereja jauh melampaui sosial, lebih kuat daripada ikatan etnis maupun status ekonomi. Gereja harus menjadi sebuah rumah bagi setiap jemaat. Tidak ada orang asing di dalam gereja, semua adalah satu keluarga. GBI Pelita, rumah kita. Jadi bahasa GBI Pelita rumah kita bukan hanya sekedar sorakan saja, tapi jadikanlah ini sebagai rumahmu. Tanda dari ini adalah rumahmu adalah kita saling peduli. Aku gak mau cuma sekedar berbicara seperti ini tanpa ada bukti yang nyata. Tapi teman-teman semua, kita bersyukur bahwa ini yang ditunggu-tunggu Allah. Di saat semua orang Kristen bersatu, di saat semua orang Kristen saling mengenal untuk tahu apa yang harus kukerjakan sekarang. Di saat kita bersatu teman-teman semua, orang Kristen bersatu, maka pemberitaan Injil akan sangat mudah dijalankan. Tapi apa yang terjadi dalam akhir-akhir ini? Kita pecah. Kita mempermasalahkan hal yang sebenarnya tidak begitu esensi. Merek gereja lah, latar belakang cara penyembahan lah, cara beribadah. Itu nggak esensi. Yang esensi adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan amanat agung dari Tuhan adalah kita memberitakan Injilnya. Itu yang paling penting. Tapi kadang kita lupa, kita lebih fokus kepada perpecahannya. Jadi apa tujuannya? Kenapa penting kali kita ada dalam keluarga rohani? Poin pertama. Poin pertama adalah kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh. Sama-sama katakan, membutuhkan dorongan untuk bertumbuh. Boleh sedikit dorong kawannya? Dorong. Bertumbuh dalam rohani. Nah, jadi bahasa Yunani sendiri, bahwa kalau kita dalam komunitas rohani, perlunya saling memperhatikan. Bahasanya katanomen. Di Ibrani 10 ayat 24 saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya semalam, puji Tuhan, iCare pemuda, Komsel pemuda di hari Sabtu berjalan dengan baik. Dan semalam saya melakukan sharing kepada beberapa anak Tuhan. Saya bilang, salah satu bukti simple sesama kita peduli adalah memberikan telinga. Banyak orang yang curhat, banyak orang yang cerita. Tapi justru temannya itu bukan jadi pendengar yang baik. Terakhirnya, kawannya itu bahkan adu nasib. Adu nasib, dan kawannya itu malah dia yang lega. Kawan yang mau curhat itu makin berat. Jadi aku belajar bahwa ternyata jadi pendengar yang baik itu susah. Karena kadang mulut nih gatal, mau kasih nasihat. Tapi kadang kita sendiri pandai ngasih nasihat, pas kita yang ada masalah yang serupa, hancur juga, zong juga gitu loh. Tapi kalau si paling pandai nasihat itu bisa lah gitu, dia. Jadi teman-teman, aku belajar bahwa aku harus bisa kontrol mulutku, tahan gitu, tahan, dengarkan. Iya kak, memang salah dia itu, kak betul itu. Iya kak. Meskipun sebenarnya kita tahu apa yang benar di hati kita, tapi kadang yang paling penting adalah kita memberikan wadah itu untuk dia mencurahkan hatinya. Hal yang simpel nggak itu? Simpel, tapi susah. Susahnya kenapa? Pendengar baik itu harus memiliki kesabaran untuk mendengarkan. Masalah orang loh, curahan hati orang loh yang didapat, bukan curahan hati dia. Padahal masalah awak sendiri banyak gitu loh. Kayak mana pula mengurusi masalah orang. Tapi percayalah saudaraku,
Salah satu bukti simpel kita peduli sama orang, berikan telingamu sama teman-temanmu. Mungkin samamu itu hal yang biasa, tapi sama dia, kau mau mendengarkan dia 10 menit aja, dia merasakan hatinya lebih legowo, lebih enak, lebih damai. Jadi lebih nyaman. Oleh karena itu, kita belajar hari ini, poin pertama itu adalah kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh. Tanpa ada komunitas rohani, maka hidup kita akan stagnan di situ-situ aja. Ini saya bahas khusus untuk rohani. Lewat daripada iCare lah kita akan merasakan yang namanya dorongan demi dorongan. Hari ini saya dapat berdiri di sini bukan karena satu malam berhasil. Saya mengalami banyak kegagalan, banyak juga tangga demi tangga yang harus saya lewati untuk bisa sampai sini. Dan saya yakin setiap saudara juga punya yang namanya tangga proses masalah itu. Pertanyaannya, adakah teman-temanmu di situ untuk mendukung prosesmu untuk naik? Atau kau merasa, Tuhan, aku merasa sendiri. Aku merasa tidak punya teman rohani yang bisa mendorongku untuk naik. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, temukanlah komunitas rohanimu. Kalau puji Tuhan gereja kita ada menyediakan wadah itu, silakan bergabung. Kalaupun di gereja lain ada menyediakan wadah itu, silakan. Paling penting adalah saudara bertumbuh imannya. Udah, titik. Gak ada yang lain. Karena pasti suatu sukacita di saat di berbagai tempat, di berbagai lokasi, berbagai gereja memiliki cahaya yang terang. Ketimbang hanya satu gereja yang kuat sendiri. Buat apa? Dan sisanya gelap. Oleh karena itu pada hari ini, bawalah firman ini keluar. Teman-temanmu yang mungkin sedang mengalami ada masalah, berikan dia tempat, berikan dia ruang, agar dia dapat mendengarkan kebenaran ini. Yang sepakat katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Jadi saling memperhatikan adalah suatu budaya yang diharapkan Tuhan. Bukan cuma sekali-sekali, tapi setiap hari kita mau memperhatikan sesama kita, orang lain. Memang benar, manusia itu hidup sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain untuk kita bantu. Dan kadang pun, tanpa kita sadari, kita juga dibantu. Oleh karena itu tetaplah rendahkan hatimu. Jangan pernah merasa di atas dari orang lain. Teman-teman, kalau aku mau bilang, saya di sini, yang di atas ini cuma posisi, cuma tempat untuk berdiri altar. Tapi kita semua di sini sebenarnya sama di hadapan Tuhan. Saya dikasih kesempatan di sini berdiri supaya jemaat belakang bisa melihat. Udah itu doang. Sisanya kita semua sama. Pernah berdosa? Pernah. Pernah buat jahat? Pernah. Gak ada yang gak pernah. Jadi teman-teman jangan merasa gak layak. Jangan merasa, aduh. Mungkin ada beberapa yang pengen punya kerinduan, aduh aku pengen join sebenarnya iCare ini, tapi aku merasa gak layak sama teman-teman yang lain. Tolong buang pemikiran itu. Kita semua di sini berasal dari latar belakang yang sama. Latar belakang dosa. Sesempurna apapun itu gak akan pernah. Kita hanya bisa oleh karena anugerah Tuhan, maka kita dapat dikuduskan Tuhan. Amin. Oleh karena saudaraku, saya ajak kita untuk membuka Amsal 27 ayat 5-6, saya bacakan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Coba lihat baik-baik, cross check kawan-kawanmu. Siapa yang munafik, siapa yang hanya, kalau bahasanya, hanya mencium secara berlimpah-limpah. Tapi ada kawan yang betul-betul menegurmu. Ada kawan yang betul-betul menasehatimu untuk kebaikanmu. Peliharalah itu, jangan tinggalkan. Saya belajar sendiri di komunitas rohani saya, tidak sempurna. Saya sendiri juga banyak dinasehati, banyak ditegur. Mungkin cara memimpin, cara ngomong, cara berkelakuan dengan teman-teman yang lain. Saya juga banyak dinasehati. Tapi saya belajar dari komunitas rohani ini, gak ada yang lebih tinggi. Semuanya kita pasti punya kekurangan masing-masing. Termasuk
pendeta, termasuk gembala, mereka juga masing-masing punya komunitas rohani, abang kakak rohani, mentornya, yang memimpin dia. Oleh karena itu saudaraku, kita belajar bahwa kepedulian itu merupakan bagian dari kasih. Bohong besar kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi yang kelihatan begini, kita cuek bebek. Ya lewat aja. Apalagi ketemu yang namanya sama mantan, atau mantan gebetan. Satu altar pula pelayanan, misalnya. Harus jaga image, profesional pelayanan. Tapi kadang hati ini merasa tidak peduli lagi. Saya harap itu semua kita ubahkan dari hati kita. Kepedulian itu apapun kondisinya, sekalipun di masa lalu engkau pernah disakiti, engkau pernah dikhianati. Kalau kita minta kasih dari Tuhan yang tidak terbatas, maka kita akan sanggup mengasihi mereka yang pernah melukai kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu teman-temanku semua, bangunlah hubungan dengan anak-anak Tuhan. Saya harap kita di sini mau mengisi waktunya, mengisi hari-harinya penuh dengan pertemuan anak-anak Tuhan. Dan di ibadah ini, please jangan ibadah berpusat sama diri sendiri. Jangan, yang penting aku udah aktif pelayanan, teman-temanku yang gak aktif, serah gitu. Jangan. Di saat saya udah aktif pelayanan, saya menentang diri saya untuk lebih lagi ajak teman-teman yang lain yang belum aktif. Ayo, gabung gitu. Isi harimu dengan komunitas. Dan please jangan sampai kita hanya berfokus sama diri sendiri. Dan kita hanya berfokus sama teman-teman kita sendiri yang memang sudah semangat melayani. Itu sangat baik. Tapi jangan sampai kita mengkotakkan teman-teman kita yang belum melayani. Atau bahkan jiwa baru, atau bahkan masih berjemaat. Saya selalu bilang kepada anak-anak, adik-adik remaja di Next Gen, saya bilang, kalian itu kalau dekat, bagus, baik adanya. Justru kita di saat solid, kita kompak, kita semakin cepat untuk mengerjakan visi Tuhan. Itu bagus. Tapi di saat seperti ini, di saat ibadah, di saat I care, pecah. Aku gak mau ketemu kau lagi. Untuk ibadahnya, bukan selamanya. Nah, setelah itu di saat ibadah, tugas mereka adalah pencar dan fokus ke orang yang belum aku pernah kenal. Belum pernah aku bicarakan, belum pernah aku temui, aku datangi. Oh iya bang, namanya, alamatnya, statusnya, nomor sepatu. Nah kita nggak tahu ya. Pokoknya yang penting-penting aja. Nah jadi yang kita ajak, itu yang kita temui yang belum kita kenal. Nanti kalau udah selesai ibadah, boleh nggak kita besti-besti ini balik? Boleh banget. Tapi jangan lupa di saat ibadah I care, di saat ibadah minggu seperti ini, pencar, cari, kejar, lari. Waktu nggak banyak. Oleh karena itu, saya ajak kita semua untuk semangatlah, untuk memenangkan setiap jiwa. Pertama lewat daripada hidupmu. Jadilah berkat. Haleluya. Oke. Kita buka di Filipi 2 ayat 1-5. Saya bacakan sama kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau saudara baca sampai ayat 5, artinya di dalam komsel itu ada Kristus. Di saat dalam komsel ada Kristus, maka akan ada kasih, akan ada persekutuan roh, akan ada belas kasihan, sehati, sepikir, sejiwa. Kalau kita dalam Tuhan, dalam komunitas yang benar, maka percayalah hidupmu pasti akan semakin berkembang ke arah yang benar. Jangan takut. Manusia pasti menarik kepada hal yang sama, saudaraku. Kalau kau suka sama penggosip, pasti temanmu pasti penggosip. Tapi kalau temanmu adalah orang yang suka, misalkan, suka main musik, pasti teman-temannya ada tuh, teman-teman bandnya. Pasti ada. Dan sama, orang yang suka berdiam di rumah Tuhan akan ketemu sama orang-orang yang berdiam di rumah Tuhan. Gak mungkin orang yang berdiam di rumah Tuhan ketemu sama orang diskotik. Gak mungkin. Itu mustahil. Tapi yang paling penting adalah kita mencari rumah yang benar-benar membuat kita nyaman. Saya ada satu lagu untuk kita semua. Kita
boleh sama-sama nyanyikan. Oke, boleh teman-teman, boleh WL bantu saya. Lagunya Mentega dengan Roti. Ada yang tahu? Oke, kita sama-sama nyanyikan. Boleh kita bangkit berdiri? Kita coba sama nyanyikan lagu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Boleh tepuk tangannya, come on. Seperti mentega, amin, dengan roti. Katakan kau temanku. Kau tunjuk dong. Selalu bersama. Seperti celana, amin, dengan ku akan selalu mendukungmu, come on. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, kau akan memelukmu erat-erat. Katakan, kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nyatakan lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Yes, seperti celana Dengan baju. Sekarang baris-barisan pegang bahunya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan, sekali lagi katakan, seperti diriku dengan kamu. Diriku dengan kamu, dengan kamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan kembali duduk. Oleh karena itu pentingnya kita memiliki yang namanya sinergi bersama dengan Tuhan. Kita belajar bahwa kita perlu teman-teman kita untuk saling mendorong, saling mendukung. Di poin kedua, boleh bang, slide-nya yang kedua. Kita belajar sama-sama katakan, kita dapat saling melayani satu dengan yang lain. Di 1 Petrus 4 ayat 10 saya bacakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya adalah hidup kita di sini bukan milik kita lagi. Kita ada untuk melayani teman-teman kita, melayani Tuhan. Jangan pernah bilang, aku gak punya potensi. Kenapa? Mungkin ada yang merasakan, kenapa ya teman-teman yang lain, orang-orang di sosial media, rasanya bertalenta semua, bisa nyanyi, mungkin bisa menggambar, bisa beatbox, atau bisa bermain musik, dan sebagainya. Kenapa rasanya aku gak bisa ngapa-ngapain? Saudara harus percaya bahwa setiap kita memiliki potensi yang udah dipercayakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Jadi apapun kelebihanmu pasti ada. Temukanlah itu. Coba aja semua hal. Yang paling engkau minati, paling hobi, paling suka. Cobai semuanya. Sampai pada akhirnya itu bisa menjadi suatu hal, jadi berkat sama orang lain. Definisi saya teman-teman, kalau bagi berkat, bukan sekedar bagi money, bukan. Bukan bagi uang doang. Tapi definisi berkat bagi saya adalah membagikan segala sesuatu yang lebih dalam hidup saya bagikan kepada orang. Contoh, kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya talenta. Kalau kita mau share sama orang lain, tanpa harus ada bayaran sekalipun misalnya. Kita mau kasih, misalkan saya di sini bisa diberikan Tuhan untuk bernyanyi. Dan saya ketemu sama adik-adik yang memang antusias untuk pengen belajar nyanyi. Saya ajarin, sampai dia bisa. Itu berkat. Atau teman-teman yang mungkin di kuliah, yang pandai di pelajaran lah, misalkan matematika atau algoritma segala macam. Nah, dan teman-teman mengajari kepada sebelahnya yang nggak tahu, itu berkat. Berkat bukan ngomong soal uang.
Berkat soal apa yang kau punya, apa yang bisa kau bagikan. Kau memberikan telinga tadi, memberikan waktumu untuk orang yang curhat. Itu berkat. Memberikan tenagamu di saat temanmu ada yang bannya kempes. Bantu, isi. Itu berkat. Segala sesuatu untuk Tuhan adalah pelayanan. Daripada saudara pelayanan di altar yang suci, tapi bukan untuk Tuhan, untuk manusia, itu bukan pelayanan. Jadi pemikiran pelayanan itu bukan hanya di gereja. Di semua tempat, setiap lokasi kita bisa jadi berkat. Kita bisa memberikan power yang baru sama teman-teman kita. Oleh karena itu teman-teman semua, kita belajar untuk memiliki yang namanya pembagian berkat. Jangan pernah semua berkat yang kau punya hanya kepada dirimu sendiri. Ingat, hidupmu bukan milikmu lagi. Itu sudah jadi milik Allah. Dan gunakanlah untuk kepentingan Allah dan kebutuhan sesamamu manusia. Amin. Oke teman-teman, untuk sebagai tambahan sedikit saya memberikan ayat Amsal 27 ayat 17. Saya belajar ini bahwa pentingnya besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tidak sempurna, sekali lagi komunitas rohani tidak sempurna. Tapi kita sama-sama orang yang mau belajar, bertumbuh, sama-sama belajar memperbaiki diri. Kekurangan pasti ada, dosa pasti ada, kebiasaan buruk pasti ada. Tapi bedakan orang yang masih hidup dua kaki, satu kaki untuk dunia, satu kaki buat Tuhan. Dia tahu dia salah di dunia ini, tapi dia masih pertahankan. Dan sambil dia jalan, sambil pelayanan, sambil melakukan dosa. Itu yang salah. Yang benar adalah, di saat hidup saya tahu Tuhan, saya punya kekurangan, saya punya masa lalu yang buruk. Tapi Tuhan mau mengajak saya di balik dosa saya, di balik kekurangan saya, Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau Tuhan untuk dipakai dengan kekurangan-kekurangan saya. Sambil saya berjalan bersama dengan Tuhan melayani, sambil saya juga merubah hidup saya. Bedakan yang tadi mempertahankan dosa. Dia tahu, tapi dia mempertahankannya sambil melanjutkan pelayanan. Yang ini, dia berusaha terus untuk meninggalkan dosa itu. Kalau yang namanya 100%, semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, kemungkinan dia melakukan dosa itu semakin kecil. Saya nggak bilang manusia itu sempurna 100% enggak. Tapi memang benar bahasanya kalau kita disempurnakan menuju 100% itu benar. Artinya di saat kita semakin dekat sama Tuhan, di saat kita semakin mendekatkan diri sama komunitas rohani, maka chance kita, kemungkinan kita untuk melakukan dosa semakin kecil. Jadi teman-teman sadarlah bahwa gereja bukan showroom. Gereja bukan tempat orang-orang memamerkan. Gereja bukan tempat dipamerkannya orang-orang kudusnya Tuhan, enggak. Gereja itu lebih ke bengkel. Bengkel adalah tempat di mana kita diperbaiki. Diperbaiki sama-sama. Aku yakin di altar ini kita juga pasti punya kekurangan. Gak ada yang langsung sempurna. Tapi mari kita sama-sama pada siang hari ini mau diperbaiki Tuhan. Sehari demi sehari, selangkah demi selangkah. Setidaknya lebih baik dari diriku yang semalam. Itu udah puji Tuhan. Jangan bandingkan dirimu sama orang lain, gak akan pernah siap. Gak akan pernah siap. Akan selalu ada yang lebih baik darimu. Akan selalu ada. Tapi yang paling penting, apakah aku sudah lebih baik daripada diriku yang semalam? Daripada diriku yang sebelumnya, apakah aku sudah lebih baik Tuhan? Itu yang kalian tanyakan. Kita semua berada di pertandingan kita masing-masing. Aku gak bisa main gitar kayak Bang Henry. Yang ngelit-ngelit sampai ujung. Mana sih? Nah, aku gak bisa. Tapi aku bisa minimal di iCare genjreng-genjreng. Iya, kan jadi berkat juga. Gitu loh. Aku bisa genjreng-genjreng, bisa ya mengiringi. Mungkin gak sejago teman yang di sini. Tapi tetap jadi berkat kan? Sekecil apapun itu. Kalau emang kita mengerjakan dengan ketulusan, itu bisa jadi berkat yang besar sama teman-teman di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oke teman-teman, kita
Boleh Bang putar videonya? Ada satu video yang ingin saya tampilkan kepada setiap kita. Boleh? Pelayan PW silakan. Kita akan menyaksikan satu tayangan video. Saya ketemu ini lumayan sering di Instagram. Dan saya sadar bahwa boleh lagunya ya? Oke, silakan. Perhatikan video di atas sama yang di bawah. Sama-sama gereja, lokasinya sama persis, posisinya sama persis. Tapi yang membedakan adalah orang-orangnya. Cara mereka mendekati, cara mereka ajak bicara. Cara mereka sama-sama bersekutu. Nah, dari situ kita belajar bahwa, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Situ kita belajar bahwa lokasinya sama, orangnya sama, tapi cara pendekatannya beda. Teknologi semakin maju. Saya diajarkan semalam dari Bapak Pendeta Muda Jayanta Bangun, saya diajari bahwa semakin maju teknologi ini, AI, bisa menggantikan berbagai pekerjaan. Tapi apa yang tidak bisa digantikan? Jiwa, kepedulian, rasa simpati, rasa empati. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya robot dari kita, dia gak akan pernah mengerti di saat seseorang merasakan yang namanya keluarganya meninggal. Dia gak akan pernah ngerti. Dia gak akan pernah bisa relate, merasakan betapa gagalnya kita, mungkin ditolak berkali-kali cinta kita. Atau mungkin kita rasanya pengen cepat-cepat tamat kuliah, jadi berkat untuk keluarga, tapi masih gagal. AI gak akan pernah ngerti itu. Tapi sama kita, jiwa-jiwa ini manusia, bisa saling mengerti, bisa saling relate bahwa di saat engkau gagal, aku juga turut merasakannya. Oleh karena teman-teman, boleh kita buka slide terakhir, Bang? Boleh sama-sama kita baca 2-3 ya. Komunitas rohani penting dalam kehidupan saya, karena saat saya lemah, ada mereka yang menguatkan. Saat saya mulai jauh dari Tuhan, ada mereka yang merangkul. Saat saya jatuh, ada mereka yang menerima. Saat saya berbuat salah, ada mereka yang mengingatkan dan menasehatkan. Hari ini, mari bawa dirimu lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang ingin lebih diperbaiki, lebih disempurnakan. Pelan-pelan, enjoy every process. Setiap prosesmu nikmati. Gak ada orang dalam satu hari langsung sukses, langsung sempurna, gak ada. Kita selalu jatuh bangun. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan dukungan teman-teman komunitas rohani, kita akan bangkit menjadi berkat yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.